teman-teman semua, balik lagi di channelnya Storymon ID. Masih sama gue tentunya Adi Lewe. Dan untuk sesi hari ini gue ada di Sekretnya Lingga Alam. Dan kebetulan di sebelah gue udah ada Pak Ketua dari Lingga Alam, yaitu Kang Bolen. Sehat Kang Bolen? Sehat ya. Aktivitas rutinitas sekarang ngapain aja nih? Untuk saat ini hanya ngurus sekretariat aja. Dan memang katanya baru kemarin ya? Iya, awal tahun kemarin. Baru kemarin ada pemilihan ketua kan? Iya, bulan Januari. Dari orang-orang yang datang ke sini itu satu, tujuannya ngapain? Terus kedua, akses dari segi jalan, misalkan entah dari Jakarta atau dari Bandung gitu. Seperti apa gitu loh Kang Bolit? Kalau untuk yang biasa kesini tuh umumnya dari Jabodetabek. Jabodetabek. Bahkan tapi dari luar juga masih ada. Masih ada. Ya Bandung. Bahkan luar pulau juga suka ada kesini. Kebanyakan mereka kesini tuh tujuannya untuk caving atau susur gua. Susur gua. Ya. Karena untuk di ruang lingkup Jabodetabek ini dekat dia. Dekat ya. Aksesnya juga lumayan mudah lah. Ini tuh Sekret Lingga Alam tuh kecamatannya Citerep. Citerep ya. Nama desanya apa sih? Desanya Desa Tajur. Desa Tajur ya. Ini kampungnya tempatnya di Lewi Bilik kan ya? Lewi Bilik ya. Nah, Kapuran. yang pengen gua tanyain, biasanya mereka itu tuh datang ke sini apakah memang dari angkutan umum, apa memang langsung transportasi pribadi, bagaimana gitu? Maksudnya yang biar memudahkan mereka tuh lebih enak naik transportasi umum apa pribadi gitu? Biasanya kalau untuk transportasi umum untuk dari Jakarta misalkan naik kereta itu cuman sampai Cibinong atau Stasiun Nambo, dan kesininya charter mobil. Ya. Misalkan turun di Stasiun Cibinong, mereka lanjut naik angkutan umum sampai Citerep. Citerep lanjut lagi ke Pasar Tajur. Nah kesininya charter mobil. Karena memang nggak ada akses angkutan umum ya untuk kesini. Bagi mereka yang kunjung ke sini ke Sekret, singgah di Sekret ini dengan tujuan camping tersebut atau susur gua, syarat-syarat yang harus mereka penuhi itu kira-kira apa aja gitu? Kalau untuk masalah birokrasi di Desa Tajur ini cukup melalui surat aja. Surat. Pertama surat pemberitahuan ke Lingga Alam. Betul. Terus sebagai RT itu sebagai lingkungan kan, sama Karang Taruna mewakilkan desa. Betul. Itu. Maksudnya untuk mereka yang datang ke sini itu kira-kira dikenakan tarif kah atau misalkan ada uang apa gitu? Kalau untuk kenakan tarif seperti itu paling hanya untuk dari RT itu dari RT. Sifatnya seikhlasnya. Seikhlasnya. Ya, untuk kebersihan aja. Kalau untuk ke Linggi sendiri, ke Sekret sendiri itu? Kalau dari kami nggak minta sih. Oh nggak minta ya. Yang penting intinya setelah kegiatan beres, dari mungkin kan kayak contoh dari segi wirepack, helm, segala macamnya itu kan butuh perawatan tuh Kang. Itu maksudnya feedbacknya buat mereka tuh mereka harus seperti apa gitu. Karena kan dari Linggi katanya nggak menarifkan seperti itu gitu loh. Paling hanya untuk misalkan sekiranya ngasih paling untuk perawatan aja, perawatan aja ya. Biaya-biaya sabun-sabun gitu. Jadi aja. yang intinya mereka yang datang ke sini ya intinya mungkin lebih ke sadar diri ya. Iya. Tapi sebenarnya masih banyak sih dari gua, ada yang memang pengen gua tanyain juga. Kayak misalkan di seputaran Sekret itu ada apa aja? Kalau untuk camping atau di goa jumlahnya namanya banyak. Untuk satu kawasan Kars Kelapa Nunggal ini kurang lebih ada 150-an. Kawasan Kars Kelapa Nunggal. Iya, Jagabaya. Jagabaya. Ya. Kurang lebih 150-an. Tapi yang terdekat ini misalnya di Tajur itu ada Goa Garunggang sama Cikekenceng. Yang untuk di seberang Lewi Karet itu ada Cigoong, Cikaray, Kraton, Cidomba, masih banyak lagi. Banyak ya? Iya. Lo sendiri di Linggi mungkin dibilangnya apa sih, pendidikan ya, Diksar ya? Iya. Buat mereka nih yang pengen masuk misalkan gabung di Linggi sendiri itu perjalanannya atau misalkan ritualnya harus bagaimana gitu Kang? Yang pertama mungkin kalau tahapan buat pendidikan di sini jadi anggota itu dari calon anggota dulu Caang. Caang namanya. Lalu ngejalanin diklat kan, pendidikan dan latihan dasar. Betul. Udah setelah diklat itu dilantik jadi anggota muda AM. Nah selama AM itu ada lagi pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutan. Iya. Jadi
kalau di sini kan ada 3 divisi tuh, hutan gunung, rock climbing sama caving. Nah, mereka mempelajari 3 divisi itu. Setelah itu mereka suruh milih cocoknya di divisi yang mana. Oh, jadi nanti mereka setelah pendidikan dan segala macamnya beres, mereka lebih condongnya ke arah mana itu yang mereka pilih. Jadi bukan dari misalkan senior atau linggis sendiri yang harus memilih mereka ke divisi-divisi tersebut, enggak ya? Enggak juga. Itu hak kebebasan mereka ya. Iya, oke. Itu ada spesialisasi, itu kan pemilihan divisi itu. Spesialisasi. Iya. Baru pengembaraan. Oh, pengembaraan. Itu pure mereka yang ngelola. Oh gitu. Kegiatan. Jadi kalau untuk pengembaraan sendiri itu mereka. Jadi bukan dari misalkan angkatan yang sesudahnya itu nggak mengatur mereka, itu pool mereka sendiri yang ngatur. Hanya mendampingin aja. Oh gitu. Jadi kalau untuk pengembaraan sendiri prosesnya berapa lama itu? Kalau pengembaraan sendiri dari pra ya, pra 1 bulan 2 bulan juga cukup. 1 bulan 2 bulan cukup ya. Dan lu selama masuk Linggi di sini udah berapa lama? Untuk di Linggi ini gue pertama masuk 2017, mungkin ada kurang lebih 3 tahunan lah. 3 tahunan. Ya. Lu sendiri angkatan berapa, Kang? Angkatan kalau untuk di Linggi 15. Angkatan 15? 15. Berarti untuk total semua sendiri itu di Linggi Alam ada berapa angkatan? Untuk tahun ini 18. 18? Angkatan 18. Lumayan juga ya. Bukan lumayan sih, suatu hal yang luar biasa. Karena gini teman-teman, Linggi sendiri memang bisa dibilang sudah legal dan terdaftar di pemerintahan ya. Di Kesbangpol. Ya. Udah dinaungi, dilindungi sama pemerintah ya. Sehat Kang Arap? Sehat. Kang Arap nama panggilan ya? Arap ya, nama lapangan nama lah ya. Lapangan ya. Kalau nama apa disebutnya ya? Nama asli. Nama asli. Nama asli Maulana. Oh, Maulana. Iya. Akrab dipanggil Arap. Ya memang dari Maulana sih mirip ke Arap-Arapan juga namanya. Beda tipis lah. Iya. Sejarah Linggi Alam tuh berdirinya tahun berapa? gitu. Terus volunteer-volunteernya itu siapa aja gitu. Jadi yang dikupas sih yang pertama sejarahnya dulu deh. Sejarahnya dulu ya. Siap. Mungkin kilas balik Kilas balik tentang Linggi Alam. Linggi Alam sebenarnya dia awal terbentuk itu tahun 1995 ya. Awal mulanya dari penggiat yang memang sering datang ke Tajur untuk melakukan penelusuran goa, dan di situ ada mungkin pendiri kita yang cuma duduk nongkrong aja, mungkin tertarik ya dengan kegiatan-kegiatan penelusuran goa, akhirnya ya ngobrol lah gitu. Jadi awal berdirinya tahun 95 dan dideklarasikan itu angkatan pertama tahun 96. Kurang lebih angkatan pendiri kita itu ada 6 orang lah. Ada 6 orang volunteernya yang pertama kali mendirikan ya? Pertama kali pendiri lah ya. Jadi pendirinya dari Girgahana itu UPN Veteran Jakarta, dan angkatan pertama di Linggi atau pendiri itu ada 6 orang. Dan kalau untuk lu sendiri kira-kira di angkatan di apa sih namanya? Angkatan berapa? Angkatan berapa ya? Oke. Gue masuk Linggi Alam, gue ingat betul saat itu baru lulus SMA ya. 2012 tuh Linggi Alam buka open recruitment. Gue masuk di tahun 2012. 2012. Oh, 2012. Kurang lebih pendidikan di sini mungkin 1 tahun lah ya. Saat itu masih 1 tahun. 2013 jadilah anggota peneliti gitu. Jadi memang ada masa pendidikannya dari dasar, lanjutan sampai ke benar-benar bisa dilepas untuk melaksanakan pengembaraan lah. Atau ekspedisi. Ya. Berarti kalau untuk angkatan lu sendiri di 2012 itu Diksar itu hanya 1 tahun ya? Ya dulu masih tentatif, jadi prokernya mungkin menyesuaikan ya karena SDM dulu sangat kurang. Jadi ada yang 1 tahun, ada yang selesai 1,5 tahun gitu. Jadi nggak selama pendidikan itu nggak baku dan nggak terpatok sama apa sih namanya termin ya? Iya, nggak terpatok. Oke, Rap, untuk Linggi Alam sendiri kan tentunya kita bikin nama tuh juga ada alasannya, ada sejarahnya. Itu memang di tahun 96 itu peresmian. Sebelumnya apakah memang langsung Linggi atau memang bagaimana? Panjang sih ya, panjang. Jadi tadi memang gue ceritanya belum lengkap lah ya. Jadi memang tadi tahun 95 itu awal mula pendiri, itu merapat ke Mapala UPN Veteran Jakarta, Girgahana. Saat itu perkumpulan 6 orang ini, ya 6 orang, tuh boleh sebutin namanya, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Tuh ada Kang Jumadi Bontot, Kang Gilang, Bang Loreng, terus almarhum Larut, terus Kang Ebot,
satu lagi Kang Jatin. Nah, itu 6 orang itu pendiri lah ya. Nah, 6 orang ini dia punya anak nongkrong bukan komunitas. Dia nyebut dirinya itu BMB. BMB itu apa tuh? BMB itu Best Mode Boy. Best Mode Boy. Best Mode Boy saat itu di Tajur yang gerakin pemuda-pemuda itulah 6 orang itu. Dan merapatlah dengan penggiat tadi UPN Veteran Jakarta. Awal mulanya mah bukan Lingga Alam sebenarnya. 95 itu dia namain diri jadi Track Caving. Track Caving. Ya, Track Caving karena waktu itu condong kegiatannya di pengusaran gua. Cuma itu belum deklarasi, dianggap nama ini kurang cocok gitu kan. Lalu komunikasi lagi dengan pendiri yang itu Girgahana, akhirnya ketemu nama Lingga Alam. Nah, Lingga Alam sendiri itu bahasa Sunda sebenarnya ya, bahasa Sunda terdiri linggi, singgah lah ya. Alam ya alam, berarti Lingga Alam ya memang kita singgah di alam bebas dengan ya tujuan mungkin petualangan ya kan, kelestarian seperti itulah. Kayak disebut dengan Lingga Alam. Di Lingga Alam sendiri itu kegiatannya atau misalkan aktifnya, terus maksudnya gandengannya gitu atau rutinitasnya tuh lebih kemana? Mungkin Lingga Alam pokoknya ada 3 ya. Ada bidang pendidikan, pelatihan, sama sosial. Nah, pendidikan dan pelatihan ini ya kita lebih ke kegiatan-kegiatan di alam bebas, petualangan, ya caving, susur gua, hutan gunung, panjat tebing. Ya itulah 3 divisi ini, baru 3 divisi. Dan sosialnya itu lebih ke bakti sosial, terus kayak penanaman pohon, dan ada 1 divisi yang sosial itu namanya tim emergensi. Nah, tim ini yang ibaratnya kayak tim SAR-nya Linggi, potensi-potensi SAR-nya Linggi itu bergabung di emergensi tim itu tadi. Iya, oke. Oke, jadi gue sedikit flashback juga nih, Rap. Karena memang dulu gue main kesini itu di tahun berapa ya? Pokoknya 5 tahun ke belakang dah kayaknya. Dan memang sebelumnya Secret Lingga Alam juga bukan di sini kan? Bukan, benar. Iya. Sebelumnya itu di mana teh, lupa gue? Dekat desa lah. Iya, dekat desa ya, di situ ya. Dan setelah pindah ke sini itu di tahun berapa, Rob? Sebelumnya memang Linggi beberapa kali pindah sih dia. Awal mula berdiri di belakang puskesmas itu Desa Tajur, terus dipindahin ke depan dekat jalan. Nah, pindah di sini Kampung Pekapuran yang lebih bilik. Itu tahun 2012. Jadi pas gua masuk 2012 itu memang udah pindah di sini. Oh, memang sekretnya udah di sini ya. Dan memang untuk sekret sendiri itu legal ya dari. Ya, legal. Ya ibaratnya desa, ini tanah desa sebenarnya. Cuma kita di hak guna pakainya di ini kan ke Linggi. Oh, jadi hak guna pakai aja ya. Masih hak guna pakai. Karena fasilitas umum jadi desa memberikannya ke kita, percayalah. Intinya disuruh kelola lah ya. Iya, dikelola. Ini juga kan kita ngobrol di rumah baca nih ya. Nah, kalau ini rumah baca sendiri itu gimana? Maksudnya yang itu inisiatif dari siapa gitu? Inisiatif dari siapa? Mau baca sih sebenarnya ya tadi masuk ke program sosial karena ini jangka panjang banget. Awal berdiri program itu 2016 dan baru mulai terbangun tuh 2017 sampai jadilah seperti ini. Ya, itu program sosial. Jadi pemanfaatan rumah baca ini jadi kayak rumah singgah serbaguna gitu. Jadi nggak hanya rumah baca aja. Jadi nggak hanya rumah baca aja. Iya. Karena kan penggiat sejabodetabek banyak ya. Jadi ada rumah baca ini ya sedikit banyak terbantukan lah. Jadi sarana mungkin buat istirahat juga. Ya, sarana istirahat. Yang ya kayak kita seminar gitu kan, latihan bareng, buat dipakai buat materi-materi, kayak gitu-gitu sih. Dan memang orang-orang yang datang ke sini itu lebih identiknya dia umum, apakah memang anak kuliahan atau sekolah gitu? Kalau banyak sih sebenarnya banyak penggiat khususnya di kalangan Mapala atau mungkin komunitas-komunitas pendaki lainnya. Cuma mungkin kesini Lingga Alam lebih dikenal penelusuran guanya karena memang kawasan kita kan kawasan kars ya. Jadi gua-gua tersebar di sekitar Tajur dan seberang Kelapa Nunggal. Biasa area bermainnya di situ. Iya, oke. Jadi selama beberapa gua yang lo singgahi itu yang paling berkesan itu di gua mana? Gua mana ya? Nah, gua apa namanya gitu? Oke, kalau gue sih favorit ya, mungkin favorit. Dan penggiat lain juga akhirnya sering banyaknya ke situ. Karena mungkin lihat dari
apa variasi lorong, ornamen segala macem. Kalau gua ada 3 lah mungkin. Ya Cikenceng itu salah satunya. Mungkin tadi teman-teman sempat ya masuk eksplorasi sebentar. Itu horizontal, terus vertikalnya gua Kraton. Gua Kraton itu favorit banget dia. Guanya vertikal multi pitch, kurang lebih kedalaman 90 meter. 90 meter. Yang ketiga mungkin Cikaray. Cikaray juga adanya di Karet Kelapa Nunggal, itu favorit juga. Dia ada entren horizontalnya, ada vertikalnya. Dan variasi lorongnya dia beragam. Ada chamber luas, lorong kecil. Maka itu 3 itu gua kelompokin favorit banget lah untuk penggiat. Penggiat keper lah ya. Ya penggiat keper lah udah favorit banget. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, maksudnya dari Linggi sendiri itu dia punya aliansi nggak, maksudnya, atau misalkan yang partnernya itu partner siapa aja gitu. Ya, mungkin kalau partner Linggi ya jelas kita pasti aparatur pemerintahan juga ya, kita laporan juga salah satunya di desa, terus Karang Taruna juga namanya kegiatan pembudayaan, pasti kita Karang Taruna juga menggandeng lah di situ. Intinya ikut terlibat juga lah ya. Ikut terlibat juga. Terus ya lebih ke sesama penggiat. Karena kan Linggi Alam sendiri itu sekber ya, sekretariat bersama Mapala Sejabodetabek. Dan yang sering membantu dalam kegiatan ya penggiat-penggiat Sejabodetabek aja gitu. Yang selama ini banyak membantu. Termasuk pembangunan rumah baca ini itu sedikit banyak ada juga dari penggiat gitu, sampai berdirilah rumah baca. Sampai berdirinya rumah baca ini lah ya. Luar biasa lah. Iya, karena semuanya juga dengan gotong royong ya, kita pasti ringan lah ya. Dan untuk Linggi Alam sendiri itu penghargaan atau prestasi itu yang udah diraih itu dari mana aja, Rap? Mungkin atau dari siapa aja gitu? Ya terdekat dulu dari Kecamatan Citerep sih ada tuh Bapak Camat kita Pak Asep Mulyana Sudrajat. Nah dia Linggi itu tim sarnya kecamatan. Tim sarnya kecamatan Citerep itu salah satunya. Bahkan Sukajaya dan Cigudeg itu yang kemarin. Ya kita ikut turun juga, bawa nama desa, bawa nama kecamatan juga sebagai relawan di sana. Dan mungkin penghargaan lainnya, kita pernah juara single group teknik itu tahun 2018 se-Jawa Barat dan Bali. Itu Takdul tadi, namanya si Takdul, dia juara SRT juara 2. Dia angkatan berapa tuh? Angkatan 2018. Nah, itulah prestasi yang pernah diraih. Kalau untuk kayak tadi, karena gue di bidang itu awam ya, maksudnya single group itu lebih ke apa, Rap? Nah, single group teknik itu teknik penelusuran gue vertikal. Teknik penelusuran gue vertikal, di situ ya pakai alat lah ya segala macam. Jadi lebih ke safety ya. Lebih ke safety, lebih ke teknik gitu kan. Nah, dan kalau gue boleh tanya sedikit nih, perbedaan antara masuk ke gua vertikal sama di tebing itu perbedaannya gimana, Rap? Kalau peralatan standar horizontal sama vertikal pasti tetap dipakai. Boot, wear pack, helm, penerangan itu jelas lah alat utama. Dia mau main horizontal, vertikal tetap. Nah, bedanya di vertikal, orang yang masuk gua vertikal dia harus paham dulu teknik tadi, single loop teknik ya. Bagaimana cara ascending, naik, descending, turunnya seperti apa. Ya, terus rigging buat lintasan, rigging tuh anchor buat lintasan turunnya seperti apa. Belum lagi harus paham rescue-nya, karena kan namanya kegiatan alam bebas, kita juga selain petualangan dan lainnya harus paham resikonya. Nah itu juga harus, sebagai penelusur gua harus tahu juga ya untuk rescue dalam gua itu seperti apa. Itu ada lagi. Ternyata horizontal sama vertikal tuh lebih rumit vertikal. Lebih rumit vertikal lah, disiplin ilmunya lebih banyak, lebih ke teknik. Karena memang pemahaman dasarnya juga lebih. Ya maksudnya yang gua tangkap dari itu rumit gitu. Iya, lumayan lah. Jadi ya kurang lebih 3 bulan lah ya, 3 bulan bagaimana rutin latihan sebelum masuk gua vertikal itu. Memang dia harus pembiasaannya dari situ, pembelajarannya. Ini kan bisa dibilang rumah baca masih setengah jadi jatuhnya. Iya betul, setengah jadi lah. Maksudnya dari Linggi sendiri itu maksudnya apakah nanti ada next planning mau dibuat seperti apa gitu, Rap? Mungkin next plan
karena ini belum selesai, jadi plan pertama bagaimana menyelesaikan rumah baca ini, lebih ke finishingnya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sering main kesini bisa membantu bagaimana menyelesaikan rumah baca ini agar lebih layak pakai lah ya. Jadi dipakai buat materi segala macam lebih enak dan lebih bermanfaat juga kan buat lingkungan sekitar. Terus kita pengen melakukan pemetaan gua ya, baik itu di Tajur dan di seberang Luwih Karet Lapanunggal. Dan peta-peta itu pengen kita kumpulkan karena di Galam sendiri kita pengen jadi sumber informasi gitu ya, sumber informasi penggiat, sumber informasi gua. Dan ya next mungkin peta itu kan bisa saja diseminarkan lah ya, seminar tentang speleologinya, seminar tentang peta guanya. Itu plan besarnya sih pengen seperti itulah. Berarti lebih ke next nasional mungkin. Iya, berarti next ke depan mah Linggih sama LIPI mungkin agak lebih begini ya. Ingin lah kita. Dan sekarang juga ketua umum yang baru udah mulai merintis media ya. Kita alhamdulillah udah buat web, mungkin teman-teman bisa cek linggihaalam.com. Di situ sumber informasi kegiatan di Linggih apa aja. Kegiatan di Linggih ya. Terus artikel-artikel materi ada juga. Dan peta-peta juga nanti next pengen kita post di situ juga. Iya, karena kalau ngomongin ke masalah pemetaan kan gue udah mikirnya langsung LIPI gitu kan. Iya, nah, buat mereka nih ini memang bisa dibilang belum finishing semua. Betul. Dan memang mungkin barangkali dari teman-teman gitu, jika ada yang mau donasi atau mau membantu tuh mungkin ya yang terdekat dulu ya rumah baca ini kita targeting finishing, mungkin kebutuhannya material, berarti kita butuh mungkin dana ya. Dana untuk finishing ini biar bagaimana ini di keramik, floor segala macam dan lebih layak untuk teman-teman yang sering sini tuh boleh lah bantuan dana mungkin ya. Terus mungkin juga berupa barang kayak ini rumah baca kan kita ada buku, boleh buku, tapi sebelum buku sebenarnya lebih ke meblernya. Nah buat naruh bukunya kan juga harus dipikirkan ya, kayak buku, si lemari, ya meja-meja baca. Mungkin hal itu baru nanti buku jadi bisa lebih tertata rapi. Kayak sekarang mungkin teman-teman belum melihat rapi karena memang kita belum punya rak buat nyimpennya. Itu aja sih. Jadi buat teman-teman yang di toko mebel tuh kalau memang ada kirim. Bisa lah teman-teman bisa ngadain kegiatan ya sosial mungkin untuk si rumah baca ini atau teman-teman bisa ngadain kayak santunan. Kita juga sering ngadain santunan di rumah baca ini. Mungkin boleh donasi untuk santunan untuk anak yatim sekitar. 3 tahun ini sih santunan itu berjalan di rumah baca ini tiap setahun sekali itu mungkin ngambil momen di Ramadan. Oh, agendanya berarti setahun sekali ya? Ya, saat ini baru sanggup setahun sekali di momen Ramadan tuh buka puasa bersama anak yatim dan jompo ya. Iya, maksudnya lansia lah. Ya, astagfirullah, lansia. Iya, lansia. Oke, Rap, gue juga kalau ngomongin ke hal itu ada ini juga nih, maksudnya di Linggih Alam sendiri, misalkan buat mereka nih yang memang punya wadah juga, punya komunitas atau entahpun itu organisasi. Misalkan mereka tuh pengen bikin kegiatan di sini tuh welcome kah atau misalkan bisa kolaborasi kah gitu loh. Yap. Bisa ya, sangat-sangat bisa kita ngebuka diri. Ya namanya kita sebagai penggiat, asas penggiatnya pasti kita harus terbuka sesama penggiat. Dan mungkin lebih ininya kolaborasi juga kita pernah dengan KPG waktu itu di rumah baca juga, dengan Pendaki Bogor juga pernah. Mungkin buat teman-teman penggiat lainnya pengen ibaratnya kolaborasi, bikin kegiatan atau kolaborasi di sini. Entah itu teman-teman butuh materi yang kegiatan-kegiatan di Linggih yang teman-teman belum pernah. Kayak kemarin kita pernah ngadain educamp. Oh iya, itu gua tahu, cuma memang gak datang. Ya terakhir itu educamp itu memang kita pengen nampung penggiat yang ada di Bogor ini. Ya sekarang marak ya pendaki-pendaki tapi kadang keilmuannya agak kurang. Makanya itulah perlunya edukasi itu ya seperti itu. Mungkin tentang pendakian, tentang manajemen perjalanan, atau tentang navigasi darat itu kita welcome aja sih.
Nah, jadi buat teman-teman siapapun kalian yang memang ada berencana atau misalkan pengen bikin kegiatan di Linggi, ya dari Linggi Alam sendiri itu sangat welcome. Kita sama-sama saling membutuhkan lah ya. Iya, betul. Dan bertukar pengalaman, ilmu itu penting dalam berkomunitas ya, Rap ya. Betul. Karena kita nggak bisa jalan sendiri kan. Nah, untuk Linggi Alam sendiri nih dalam jangka waktu dekat ini tuh maksudnya apakah memang ada kegiatan nanti di kedepannya, entah itu di tahun depan atau di bulan depan? Kayak terdekat sih kita tahun sekali ada open recruitment, pendaftaran anggota baru. Bulan ini udah lagi dibuka. Pendaftaran buat pendidikan dasar, karena proses untuk jadi anggota bagian Linggi Alam harus ngikutin itu open recruitment. Kurang lebih 1,5 bulan. Nanti teman-teman yang mau daftar di pendidikan dasar Linggi Alam, ya itu tiap tahun ada. Biasanya bulan Januari kita udah publikasi, Februari itu dibuka pendaftarannya, Maret itu udah mulai masuk materi kelas. Kurang lebih kita butuh 5 pertemuan. Itu diadakannya di weekend, karena rata-rata Linggi juga bekerja ya. Jadi kita ngambil waktunya di weekend itu dihajar untuk materi kelasnya. Semua materi yang ya tadi 3 divisi itu tadi, hutan, gunung, camping, susur gua, panjat tebing, itu dikasih dalam 1 bulan itu. Dan nanti di akhirnya ada materi kegiatan lapangannya di pendidikan dasar. Itu nanti biasanya di bulan April untuk pendidikan dasarnya. Oke, Rap, mungkin cukup sekian ya buat teman-teman yang memang audiens yang berkunjung ke Linggi atau mau singgah ke Linggi atau misalkan butuh materi dari lu sendiri, gimana, Rap? Oke, mungkin buat teman-teman yang butuh materi, sharing apapun itu, bisa jalin kerjasama dengan Linggi Alam. Ya datang aja mungkin ke sekretariat. Sekretariat itu Linggi Alam di Kecamatan Citerap, Desa Tajur ya. Desa Tajur. Kampung Lewi Bilik. Ya. Di Google Map juga udah ada ya? Google Map udah ada. Google Mapnya apa tuh? Linggi Alam. Linggi Alam aja. Tulis Linggi Alam berarti udah ada ya. Di Instagram kita juga ada. Oh iya. Di Linggi Alam. Nanti akun Instagramnya gue cantumin ya. Siap. Oke, dari gue cukup sekian. Gue Adi dan Kang Arab. Siap. Atur nuhun buat waktunya. Siap. Kita ketemu lagi di next video.